Ya, obrolan santai kita hari ini sudah sesi ke-9 dengan judul Kebebasan dan Tanggung Jawab Manusia. Senin 18 Juli 2022, 19.30 sampai 21.00. Bagi saudara-saudara yang di YouTube yang ingin masuk ke Zoom, silakan WA ke WA Stris ya. Kirim saja ke WA Stris, minta link daripada Zoom ya, karena mungkin di Zoom bisa tanya langsung, bisa tatap wajah gitu ya, meskipun lewat foto atau video ya. Baik, kita mulai aja ya. Kita yang lalu sudah sampai kepada pembahasan mengenai penetapan Allah ya, kebebasan vs penetapan Allah. Penetapan Allah itu bisa rencana Allah, kehendak Allah, ya, kedaulatan Allah dan sebagainya, itu macam-macam di situ. Atau terbalik ya, saya agak terbalik di sini. Jadi mestinya semua itu dalam kedaulatan Allah. Dalam kedaulatan Allah itu ada penetapannya, ada hukum-hukumnya, ada rencananya dan sebagainya. Oke, langsung aja deh. Saudara, saya sudah kasih PR kan, dari artikel yang dikarang oleh R.C. Sproul ini di website dengan judul Discerning God's Will, The Three Wills of God. Ya, 3 kehendak daripada Allah. Ya, untuk mau mengerti kehendak Allah. Loncati dulu. Jadi bicara soal kehendak bebas manusia, itu gandengannya bukan hanya tanggung jawab manusia ya. Bicara soal kehendak bebas manusia itu gandengannya bukan hanya tanggung jawab manusia, tapi gandengannya adalah kedaulatan dan penetapan Allah. Ya, kedaulatan dan penetapan Allah. Dan ada gandengan-gandengan lain yang cukup banyak, nanti saya juga paparkan. Nah, yang menjadi pertanyaan di dalam membahas tentang kehendak bebas manusia, apakah kehendak bebas manusia itu memang bisa terjadi di luar kedaulatan Allah, atau di luar penetapan Allah, atau di luar rencana Allah? Ya, memangnya ada 3 faktor yang sangat dominan dan penting di dalam perbandingan dengan kehendak bebas manusia. Kedaulatan, penetapan, dan rencana Allah. Atau bisa ditambah lagi dengan hukum-hukum Allah. Ya, penetapan, rencana, hukum-hukum Allah. Nah, itu semua saling berkaitan. Oke. Nah, pertanyaan yang saya ajukan dalam diskusi kita hari ini, ya seperti yang di layar ini, apakah semua yang terjadi ada dalam kedaulatan Allah? Sebetulnya ini lagu lama yang sudah cukup berulang-ulang kita bahas, tapi mau nggak mau harus dibahas karena berkaitan. Ya, kalau kita bicara soal kehendak bebas manusia,
Nah, itu kaitannya juga dengan kedaulatan Allah. Ya, ini pertanyaan dimulai ini. Apakah semua yang terjadi ada dalam kedaulatan Allah? Ya, mestinya saya senang diskusi nih. Kalau pertanyaan ini mau dijawab, memang sudah saya pernah membahas mengenai double predestinasi, ya, mengenai Arminianism vs Calvinism. Tapi nggak apa-apa, kita bahas lagi supaya makin dicerahkan, dan ini kebenaran firman. Yang kita bahas ini bukan pendapat si A, si B, si C, tapi benar-benar kembali kepada firman. Back to the Bible. Itu prinsip kita sudah sejak awal. Komitmen kita sejak awal, bukan back to bapak-bapak gereja atau back to tradisi gereja, konsili-konsili gereja. It's okay, kita tidak menolak bapak gereja, tidak menolak konsili gereja, tapi kita belajar acuan kita ini yang paling utama itu adalah Alkitab. Ya, apakah ajaran ini juga sesuai dengan apa yang diajarkan Alkitab? Karena banyak tuduhan-tuduhan juga yang mengatakan bahwa Calvinisme itu tidak Alkitabiah. Itu hanya filsafat saja. Calvinisme itu hanya filsafat. Ya, ini yang bagi saya nggak tepat. Ya, definisi-definisi seperti itu. Atau tuduhan-tuduhan seperti itu. Nggak benar. Apakah apakah benar bahwa semua ada dalam kedaulatan Allah? Kalau semua ada dalam kedaulatan Allah, di mana yang namanya kebebasan manusia? Selalu itu dipertentangkan. Kita sudah bahas ya tentang kebebasan manusia, kehendak bebas manusia. Apakah benar-benar ada? Silakan ikut dari yang awal. Dan tidak mengulang-ulang lagi kan. Ini juga masalah presupposisi. Kalau presupposisi kita nggak benar, ya kesimpulannya juga nggak benar. Ya, kalau konsep logika kita salah, ya jawabannya juga salah. Makanya orang harus belajar. Ya. Misalnya, apakah Allah menetapkan dosa? Saya yakin tuh banyak orang-orang yang ngaku reform nggak setuju itu kalau Allah menetapkan dosa. Oh tidak. Allah tidak pernah menetapkan dosa. Tapi ngakunya reform. Nah, itu Anda nggak pernah belajar. Anda hanya berdasarkan perasaan hati nurani. Lalu pokoknya ini kalau ganjil, gua tolak lah. Bagaimana Allah itu bisa menetapkan dosa? Nggak mungkin. Ya, tapi simpel-simpelan aja ya. Secara sederhana maksudnya. Bahwa kalau dosa di luar penetapan Allah, berarti kesimpulannya kan jelas. Ada kejadian yang bisa terjadi di luar kedaulatan Allah. Di luar kendali Allah. Di luar rencana dan rancangan Allah yang sempurna. Berarti ada kebobolan kalau dosa bukan di dalam rencana Allah. Loh, Bapak ini hanya berlogika kan? Kebenaran Allah tidak bisa dilogikakan. Ini orang yang sok tidak mau pakai logika. Nah, kalau Anda nggak mau pakai logika, Anda pakai apa? Anda belajar pakai apa? Roh Kudus katanya. Oh, Alkitab, pokoknya yang penting Alkitab. Ya, apa lu pikir yang ngerti Alkitab cuma Anda, yang lain nggak ngerti semua?
yang betul-betul bisa memahami Alkitab yang sebenarnya cuma Anda, yang lain nggak bisa memahami Alkitab yang sebenarnya. Ya, ini banyak terjadi sekarang ini. Wah, diskusi, saya lihat diskusi antar agama pun juga saya lihat, oh, kebenaran itu betul-betul dalam diskusi itu sepertinya kebenaran itu menjadi relatif. Menurut siapa? Yang agama lain menyerang Kristen, yang Kristen juga menjawab, tapi dituduh lagi. Mana itu? Ya, dasarnya tidak ada, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, memang sulitlah kalau apa ini kita mau bicara kepada orang yang tidak sinkron dengan kita, itu sayang sebetulnya, tenaganya sayang. Ya, oke, kembali lagi ke sini. Apakah semua yang terjadi ada di dalam kedaulatan Allah? Presupposisinya atau presupposisi atau praanggapannya itu harus benar. Untuk menjawab ini, Anda harus punya praanggapan yang benar, presupposisi yang benar tentang siapakah Allah, bagaimanakah Allah, tanggung jawab Allah, kedaulatan Allah. Nah, itu yang kita harus pahami benar. Kalau kita tidak memahami aspek-aspek itu, ya Anda nggak pernah bisa menangkap yang benar. Loh, itu kan filsafat, Pak. Itu bukan ayat Alkitab. Loh, ayat Alkitab itu pasti nggak usah diomongkan lagi, karena kita orang Kristen dasarnya ya ayat Alkitab. Tetapi di dalam mengerti ayat-ayat Alkitab perlu ada penafsiran yang bertanggung jawab. Kalau nggak bertanggung jawab, yang ngawur tafsirannya, maaf. Banyak pengawuran dalam orang-orang Kristen, termasuk hamba Tuhan yang membaca Alkitab. Maaf, saya bukan menggeneralisir semua hamba Tuhan ngawur, enggak. Saya tahu yang benar, tidak. Banyak yang benar, tapi banyak juga yang ngawur. Saya dari dulu itu sedih hati saya kalau melihat hamba-hamba Tuhan yang enggak belajar Alkitab baik-baik, berani ngomong di mimbar, buanter ngomongnya. Ya, wes buanter, salah pisan, walah. Ngaco benar-benar. Untung saya salahnya enggak kelamaan dan enggak kebablasan. Karena saya dulu juga ikut-ikut ngawur. Ya, berani khotbah sudah enggak belajar Alkitab baik-baik, sudah berani khotbah. Pokoknya ini pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus yang bicara kepada kita. Kalau Roh Kudus bicara sama kita kan siapa saja boleh ngomong. Bukan hanya hamba Tuhan yang boleh ngomong. Orang yang pokoknya diurapi Roh Kudus boleh ngomong. Saya merasa saya diurapi. Saya sudah khotbah sebelum saya masuk sekolah Alkitab. Ya. Jadi, lalu bagaimana dengan pengawuran-pengawuran seperti ini? Apa kita bisa terima? Apa kita bisa menganggap itu kebenaran, pengawuran itu? Pokoknya yang khotbah di mimbar pasti benar. Oh, itu presupposisi sudah ngawur. Justru kita mendengar itu harus waspada, harus teliti, harus jeli, harus menguji apakah yang dikatakannya itu benar menurut Alkitab. Harus diuji. Itu sudah jelas di Alkitab itu loh. Ya, orang-orang yang di Berea itu lebih baik hatinya daripada orang yang di Tesalonika, kalau nggak salah. Itu ayat itu ada. Nah, oke. Jadi kembali lagi kepada kehendak bebas.
dan kedaulatan atau penetapan Allah. Apakah semua yang terjadi ada dalam kedaulatan Allah? Nah, ini harus didahului dengan presupposisi atau praanggapan presupposisi. Ya, bahasa Inggrisnya presupposition. Ya, kalau nggak salah itu presupposition. Nah, ini yang harus kita sepakati untuk mengerti dengan benar presupposisi ini. Dengan konsisten, dengan teguh, dasar yang teguh, dengan betul-betul pemikiran yang integrated, menyatu secara utuh, bicara soal kedaulatan Allah. Ya. Nah, hari ini kita diskusi aja deh, daripada saya yang banyak ngomong. Jadi tolong mic-nya bisa dibuka. Menurut Anda, apakah semua yang terjadi ada dalam kedaulatan Allah? Ya, ini sebetulnya jawabannya sudah pasti. Ya, kalau Anda mengikuti terus radio RMC, jawabannya sudah pasti, nggak perlu tanya lagi. Pasti, tapi kan ada teman-teman yang baru, ada yang baru terlibat, ada yang baru dengar. Ya, wah, apa nggak kaget ini? Semua yang terjadi ada dalam kedaulatan dan ada dalam penetapannya dan ada dalam rencananya yang sempurna. Semua yang terjadi ada dalam rencananya yang sempurna. Termasuk hal-hal musibah. Termasuk terjadinya dosa. Termasuk kalau Anda mengalami kebangkrutan. Kalau Anda mengalami sakit penyakit. Kalau Anda akibat sakit penyakit, Anda dan saya menghadapi kematian. Itu apakah juga dalam rencana Allah yang sempurna? Gampang jawabannya kalau Anda punya konsep yang integrated, menyeluruh secara utuh, konsisten, harmonis. Jawabannya cuma 3 kata. Yes. Yes. Semua terjadi ada dalam kedaulatan Allah yang sempurna, dalam rencananya yang sempurna. Tapi kalau ternyata ada yang menolak, ya, yang menolak itu keberatan kalau semua yang terjadi tanpa kecuali ada dalam kedaulatan Allah. Ini kurang tanpa kecuali. Mestinya ada apakah semua yang terjadi, ya, ada dalam kedaulatan Allah tanpa terkecuali. Misalnya, ya semua kedaulatan Allah, tetapi dalam hal ini bukan kedaulatan Allah. Tapi dalam hal misalnya, aku berpakaian, ini bukan kedaulatan Allah. Dalam hal aku memilih makanan, mau makanan A, selera B, selera C, itu tentunya bukan kedaulatan Allah. Itu kebebasan manusia untuk memilih. Nah, ada pertentangan kan antara kehendak bebas dan kedaulatan Allah. Nah, ini selalu bergantian saling menyerang dan saling meniadakan satu dengan yang lain dan mengutamakan pendapat kelompoknya yang terdiri dari orang-orang yang setuju dengan pendapatnya. Jadi ada yang anti kedaulatan Allah, ada yang sangat setuju dan mendukung kedaulatan Allah. Yang mana sekarang? Yang benar itu yang mana? Ya, pasti ada dibagi 2. Kecuali saudara sudah ikut kelas saya terus, ya sudah ngertilah jawabannya ini. Tapi coba, saya kepengen tahu teman-teman yang baru pertama kali ikut
baru pertama kali belajar. Kira-kira pendapatnya apa? Apakah semua yang terjadi ada dalam kedaulatan Allah? Kalau yes, apakah kejahatan juga terjadi dalam kedaulatan Allah? Kejahatan, ya, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, itu juga terjadi dalam kedaulatan Allah. Orang bunuh diri, apakah itu terjadi dalam kedaulatan Allah? Kalau Anda punya saudara, ada yang meninggal, apakah itu juga dalam kedaulatan Allah? Orang yang Anda kasihi, entah istri, entah anak, meninggal, apakah itu Anda bisa terima sebagai kedaulatan Allah? Yang menjadi pertanyaan, sering menjadi pertanyaan adalah, kenapa Tuhan menciptakan yang baik? Adam dan Hawa itu ciptaan yang baik dan terbaik, karena memang tidak ada yang lebih baik dari kesempurnaan. Adam dan Hawa diciptakan dengan gambar dan rupa Allah. Ya. Nah, kalau Tuhan sudah menciptakan demikian sempurna, kok bisa jatuh dalam dosa? Di manakah rencana Allah itu? Nah, memang ini harus flashback dulu. Karena bicaranya soal kehendak bebas. Soalnya banyak orang yang ngotot kehendak bebas itu ada. Jadi Allah tidak berdaulat sepenuhnya. Karena kehendak bebas itu tergantung pilihan saya, bukan tergantung dari Allah. Kalau saya pilih A, ya yang terjadi akan B. Saya pilih C, yang terjadi akan D. Semua tergantung pilihan saya, bukan tergantung pada penetapan Allah dan kedaulatan Allah. No, ada yang nolak seperti itu. Jadi yang benar yang bagaimana ini? Oke ya, kita buka diskusi aja, kita saling kasih pendapat. Ya, yang sudah ikut saya semester per semester, per tahun ikut terus. Ya, mungkin sabar dulu, jangan cepat-cepat jawab. Saya kepengen dapat jawaban dari teman-teman yang baru bergabung, baru mengenal ini. Reform itu ternyata ada dan muncul, ya silakan Anda menjawab, atau semua sudah lama di sini ya. Saya kira ada yang masih paham. Baik, ayo silakan orang rembuk, kalau memang tidak ada yang baru yang mau ngomong, ya yang lama juga nggak apa-apa yang ngomong. Oke, sudah mulai muncul Pak Roni Sianturi, silakan berpendapat. Oke, kalau saya sih sudah sangat setuju dengan arti kedaulatan Allah, di mana di situ ada penetapan dan rancangan yang sempurna. Kalau itu dihubungkan dengan salah satu atribut Allah, Maha Tahu, berarti dari awal sebelum ada ciptaan, ruang, waktu, benda itu, dia sudah ada. Jadi dia akan menetapkan apa yang baik, yang tertib, dan yang sesuai dengan rancangannya itu nanti pada ujung-ujungnya penebusan. Nah, menurut saya manusia semua pun itu tidak bisa bergerak di luar kehendak Allah. Iblis pun tidak bisa keluar daripada kehendak Allah. Jadi manusia itu seolah-olah bebas, contoh memilih baju merah atau putih, itu pun di dalam ketetapan Allah. Dia seolah-olah bebas, tetapi sebenarnya manusia itu sedang di dalam tanda petik bergantung kepada Allah. Menurut saya memang ini konsep doktrin yang sudah tepat. Kalau dia sudah Maha Tahu, dia tahu akan membuat apa dari alfa sampai dengan omega. Begitu Pak Andi. Iya. Oke. Terima kasih pendapatnya Pak Roni Sianturi yang menegaskan bahwa semua ada dalam kedaulatan Allah, karena juga Allah itu Maha Tahu. Maha Tahu. Jadi kalau Maha Tahu, lalu berkaitan dengan kesempurnaan rencana Allah, yang dimana tidak ada sesuatu yang bisa terjadi di luar rancangan Allah, karena Dia Maha Tahu. Ada yang lain? Silakan.
Siapa? Silakan. Ya, Pak Johan. Pak Andi. Silakan. Selamat malam, Pak Andi. Selamat malam, Pak Johan. Terima kasih atas kesempatan untuk memberi tanggapannya. Sama-sama, Pak. Ya, mengenai kehendak bebas itu free will. Itu pasti bertentangan dengan kedaulatan Allah. Karena tidak ada manusia, Adam dan Hawa tidak pernah diberikan kehendak bebas di dalam Taman Eden. Adam dan Hawa hanya sebagai tukang kebun di dalam Kejadian. Dia hanya memelihara dan mengusahakan taman. Dan hanya diizinkan oleh Allah memakan buah dari buah pohon pengetahuan, pohon kehidupan yang diizinkan. Jadi itu sebagai perintah menurut Pak Andi, yang tidak bisa tidak. Kalau dia tidak mau makan buah, berarti dia kan pasti mati juga. Jadi itu sebagai perintah. Terus di ayat ke-17, tetapi pohon tentang yang baik dan jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Itu juga sebuah larangan yang harus ditaati sebagai perintah. Ya, Pak Andi ya. Jadi ini ada mengandung konsekuensi. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini sudah jelas. Jadi Allah itu punya kedaulatan. Kalau kamu makan, kamu mati. Itu sebagai konsekuensi yang sudah ditetapkan atas kedaulatan Allah. Jadi manusia itu sama sekali tidak punya kehendak bebas di dalam Taman Eden. Jadi tidak ada sama sekali. Alkitab itu sudah cukup jelas mengatakan, banyak hamba Tuhan mengatakan punya kehendak bebas sebelum jatuh dalam dosa. Setelah jatuh dalam dosa, punya kehendak hilang kehendak bebas. Saya memahaminya sesuai dengan sepakat dengan Pak Andi. Tidak pernah ada diberi kehendak bebas. Apalagi kemampuan untuk taat dan taat. Tapi Pak Andi bilang diberi kemampuan. Lalu Allah menarik sebagian anugerah. Sehingga dia tidak bisa taat. Sebetulnya manusia ciptaan, kalau tidak ditopang terus-menerus, siapapun termasuk malaikat pasti jatuh dalam dosa. Allah gampang saja menciptakan ulang manusia. Tapi kenapa Allah tidak menciptakan manusia sampai 1000 kali? Gak perlu, karena Allah sudah tahu manusia itu pasti jatuh dalam dosa. Sehingga Allah menciptakan manusia itu tetap ada konsekuensinya. Penembusan ujung-ujungnya untuk menebus manusia. Karena manusia tidak berdaya. Karena dari debu dan tidak ada kekuatan kehidupan dari dirinya sendiri. Hanya Allah yang menopang. Itu pendapat saya, Pak Andi. Kalau salah tolong koreksi. Ya. Terima kasih, mantap dan cukup panjang lebar Pak Johan menjelaskan akan kebenaran bahwa Adam dan Hawa tidak pernah memiliki kebebasan dan tidak pernah diberi kebebasan. Dan semua ada di dalam penetapan Allah, termasuk Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa. Itu juga karena anugerah, sebagian anugerah yang ditarik daripada Adam dan Hawa. Tanpa topangan Allah, semua orang pasti jatuh dalam dosa. Tanpa topangan daripada Allah. Karena semua makhluk berada dalam topangan Allah. Semua makhluk. Bahkan alam semesta ini, seluruh alam semesta, bukan hanya dunia kita, ya, bukan hanya juga galaksi bumi, galaksi kita ini apa namanya? Galaksi Bima Sakti. Bima Sakti. Bukan hanya galaksi Bima Sakti yang ditopang Allah. Seluruh galaksi ditopang Allah. Kalau tidak ditopang Allah, tubrukan semua, hancur semua, kolaps semua. Bayangkan ini semua bergantung di dalam kehampaan. Bumi kita ini bergantung dalam kehampaan. Semua planet bergantung dalam kehampaan. Siapa yang menopang semua dalam kehampaan? Apakah muncul dengan otomatis, dengan sendirinya beredar semaunya sendiri? Nah, mungkin semua semaunya sendiri.
Tidak mungkin semua juga kebetulan. Planet-planet beredar dengan kebetulan. Ya. Lalu matahari beredar. Kok matahari bukan beredar. Bumi kita beredar dengan kebetulan. Planet-planet semua beredar dengan kebetulan. Bulan beredar dengan kebetulan. Kebetulan semua. Seluruh galaksi kebetulan semua. Enggak ada yang kebetulan. Kalau kebetulan ya nubruk semua. Hancur semua. Ya. Oke. Jadi semua ada dalam rencana Tuhan yang sempurna. Cuma tadi ada sedikit dengan dasar maha taunya. Nah, ini agak riskan. Saya tidak katakan bahwa Allah nggak maha tahu. Allah maha tahu pasti. Tapi secara presupposisinya ya, presupposisinya kalau itu berdasarkan kemahatauan Allah, itu sedikit berisiko kalimat itu. Jadi dasar yang lebih konsisten itu bukan berdasarkan maha taunya. Ya. Tapi saya tidak menghilangkan maha tahu Allah loh, enggak. Maha tahu Allah itu faktor yang juga amat sangat penting sekali. Dalam dia punya rancangan yang sempurna, tidak bercacat, tidak ada kesalahan. Ya, ya kemahatauannya itu, omniscience-nya itu melampaui segala pengetahuan. Pengetahuan Allah itu melampaui segala pengetahuan. Itu maha tahu, omniscience. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Dan pengetahuannya menguasai segala pengetahuan, termasuk ilmu pengetahuan. Semua juga dalam kekuasaan Allah. Tanpa kecuali. Nah, ini dahsyat ini. Nah, kalau memahami ini dahsyat. Ya, kita coba berpikir tentang Allah yang sempurna. Punya kedaulatan yang sempurna. Apa itu arti kedaulatan? Nah, silakan. Ada yang mau kasih pendapat. Kedaulatan sempurna itu kira-kira definisinya apa? Kedaulatan sempurna. Kenapa Allah masih perlu disebut punya kedaulatan yang sempurna? Silakan, siapa mau berpendapat? Silakan Pak Johan. Ya, saya boleh ya lagi ya Pak. Boleh. Karena Ya. yang lain masih diem kok. Oke. Baik. Yang tadi Pak Andi bilang, apakah semua yang terjadi ada dalam kedaulatan Allah? Itu kalau menurut saya itu jawabannya ada di Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36 yang sesuai saya paham. Sebab segala sesuatu berarti tanpa kecuali. Segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini pendapat saya. Karena di dalam Kejadian itu kan dia bilang segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Itu menurut Allah, sungguh amat baik itu yang sebelumnya saya pernah komen bahwa itu bukan berarti sempurna. Jadi ciptaan itu tidak bisa sempurna. Walaupun Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan tidak mungkin menciptakan ulang manusia lagi. Sebetulnya bisa aja gampang dia cipta. Tapi beribu-ribu manusia yang dicipta ulang, menurut saya pasti tetap jatuh dalam dosa karena ciptaan itu tidak kekal, tidak punya eksistensi dari dirinya sendiri kecuali Allah yang sempurna. Sebentar, saya ralat. Begini, mungkin Pak Johan belum dengar tentang satanologi ya. Ya, belum. Nah,
Di situ saya bilang ada ciptaan Tuhan yang tidak jatuh dalam dosa dan tidak pernah jatuh dalam dosa. Ada ciptaan Tuhan yang tidak jatuh dalam dosa dan tidak akan pernah jatuh dalam dosa. Nah, siapakah itu? Malaikat. Yes. Pak Yohanes sudah jawab. Jadi begini Pak Johan. Dalam ciptaan Allah itu sebelum menciptakan ini manusia sudah ada malaikat. Nah, ternyata di dalam Allah menciptakan malaikat itu ada malaikat yang dua macam malaikat. Yaitu ada malaikat yang taat dan ada malaikat yang juga taat. Tapi ketaatan dari dua malaikat ini beda. Satunya taat selama-lamanya. Satunya taat pada waktu diciptakan dia masih taat tapi akan memberontak kepada Allah. Nah, malaikat yang memberontak kepada Allah ini akhirnya jadi setan, ya kan? Memberontak kepada Allah. Tapi malaikat yang taat ini nggak akan pernah memberontak selama-lamanya. Yang memang diciptakan untuk taat selamanya. Karena memang ditopang Allah selamanya. Malaikat yang nggak pernah jatuh ini tetap dalam topangan Allah selamanya dan memang tidak akan pernah jatuh dan tidak diciptakan untuk jatuh. Nah, itu di dalam kemahatauan Allah dan kesempurnaan rencana Allah yang tidak pernah salah. Ya, tidak pernah salah. Presupposisinya begitu. Kita percaya bahwa rencana Allah itu tidak pernah salah. Rencana Allah itu. Tidak pernah ada salah perhitungan. Tidak pernah ada salah pengetahuan. Salah prediksi. Salah rancangan. Gagal produk. Tidak ada. Semua itu dalam rencananya yang sempurna. Sampai sedetail-detailnya. Semua dalam kesempurnaan rencana Allah. Nah, lalu muncullah malaikat yang memberontak. Ini pun ada dalam kedaulatan Allah. Tapi pasti nanti banyak yang tanya. Loh, buat apa Allah menciptakan malaikat yang akan memberontak? Nah, lihatlah dulu satanologi. Berapa sesi itu satanologi? Ada yang ingat? 40. 40. 24, Pak. 24. Ya, 24 sesi. Yang 40 itu Arminianisme ya. Ya, sorry. Arminianisme. 24. Ya. 24 sesi Pak Johan. Bapak silakan dengar satanologi. Ya, nanti saya nyicil pelan-pelan saya dengar. Ya Pak. Awal. Jadi kalau tanpa ditopang, yang malaikat yang itu yang tetap bertahan itu pasti kalau sebetulnya pasti jatuh dalam dosa juga. Iya, kalau nggak ditopang juga jatuh. Karena malaikat juga termasuk ciptaan kan Pak Andi. Yes. Nah, itu yang Semua saya maksud itu ciptaan semua ciptaan Allah. tidak bisa bertahan dalam keadaan berkondisi kan. Ya. Ya. Jadi semua ciptaan Allah, apapun itu berada dalam topangan Allah. Tidak ada ciptaan tidak ditopang Allah. Bahkan saya di dalam satanologi, saya juga mengeluarkan statement. Keberadaan setan pun dalam topangan Allah. Meskipun sudah jadi setan. Masih dalam topangan Allah. Kenapa? Karena setan tidak punya hidup dari dirinya sendiri. Tanpa topangan Allah, setan sudah tidak bisa bertahan hidup.
Bukan tidak bisa bertahan, setia saja. Hidup pun tidak bisa bertahan. Ya. Jadi setan, keberadaan setan pun dalam topangan Allah. Tuhan kalau mau melenyapkan setan, ya gampang, topangannya dicabut, langsung hilang setan itu. Lenyap. Menjadi tanpa bekas. Pak Andi, Yes. itu berarti malaikat itu dicipta oleh Allah itu terus bertambah gitu Pak Andi, seperti manusia Pak Andi. Itu pertanyaan pertama saya. Balah. Terus kedua, Sudah Pak, genap, jumlahnya sudah genap. Sekarang sudah tidak ada ciptaan lagi. yang kedua katanya Pak Andi, kalau bukan topangan Tuhan, malaikat juga jatuh katanya, bisa jatuh. Iya, Kita ditopang Tuhan, kok bisa jatuh Pak? Nah, nanti dulu. Itu rahasia kejatuhan manusia. Itu sama sebetulnya. Kenapa manusia yang diciptakan dengan keadaan baik bisa jatuh? Jawabannya sama. Apa jawabannya? Anugerah Tuhan ditarik sebagian. Iya. Itu sama dengan topangan Allah, sebagian dikurangi, ditarik topangan Allah ini. Hancur. Kalau topangannya lenyap sama sekali, ya tidak berbekas sudah. Nanti kalau malaikat juga ada ditopang juga bisa jatuh Pak ya? Jatuhlah. Tapi ada malaikat yang dalam rancangan Tuhan tidak akan jatuh. Berarti ditopang selamanya. Ayatnya di mana Pak Andi? Kan tidak bisa jatuh. Ayatnya di mana? Ayatnya. Malaikat ada berangkat. Ayatnya tidak ada yang menyebut kayak gitu. Tapi ada bukti bahwa malaikat yang setia dan ada malaikat yang tidak setia. Nah, itu ayatnya saya belum cari, nanti di satanologi itu sudah banyak itu saya bahas itu ya. Ada malaikat yang setia, ada malaikat yang tidak setia, dan itu sudah selesai masa pemberontakan, itu sudah selesai. Enggak, nanti sampai hari ini masih ada yang berontak lagi, ada yang berontak, enggak ada, selesai. Sejarah itu sudah selesai, sudah tuntas. Terjadinya setan itu sekaligus dengan pengikut-pengikutnya. Dibuang oleh Allah, jadi setan semua. Ya sudah, itu sisanya malaikat yang setia tidak akan memberontak sama sekali. Nah, jadi hari ini sudah tidak ada lagi pemberontakan malaikat, tidak ada. Ya. Seperti itu. Ya. Tadi itu yang tadi ditanya tentang malaikat yang setia itu kalau nggak salah di Lukas 12 ayat 8. Apa itu? Lukas 12 ayat 8. Coba dibacakan, Pak. Ya. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Ini malaikat-malaikat Allah yang khusus mungkin ya. Yes. Bisa begitu ya Pak Andi. Mungkin ayat lain lebih tepat ya. Tapi saya dapat ayat. Banyak itu ayat-ayat yang menunjukkan malaikat yang setia itu. Termasuk Mikael, ya kan? Gabriel, itu malaikat-malaikat yang setia. Oke. Boleh bertanya? Malam Pak Andi, Om. Oh ya, Pak Yohanes dulu silakan. Tadi Pak Yohanes atau Pak Sony tadi? Pak Sony, silakan Pak Sony. Oke, Pak. Ini maaf ini ngerti sih maksudnya Pak Andi. Cuma memang kadang masih bingung Pak. Ya, Pak. Terus terang, khususnya mengenai ya Pak Andi, dosa itu ditetapkan oleh Allah. Ya memang saya sudah berkali-kali mendengar Pak Andi itu. Cuma memang ya masih rasanya belum masih bingung gitu. Oke, ya pertanyaan saya begini deh. Pertama,
kalau Tuhan iblis itu, malaikat itu diciptakan Tuhan untuk ya sudah jatuh, apakah ada kesempatan iblis atau malaikat itu untuk bertobat? Tidak ada. Kenapa Pak Andi? Karena memang tidak ada rencana keselamatan Allah bagi malaikat. Oke. Nah, pertanyaan yang kedua. Kalau Allah sudah menetapkan manusia, ya, manusia ditetapkan untuk dipilih dan juga ada yang tidak dipilih. Nah, Ya. pertanyaan saya, kalau untuk yang sudah dipilih, bisa kan mereka, bagaimana kita memberikan jawaban? Dia katakan begini, saya mau berbuat dosa begini, kan sudah ditetapkan Allah, saya berbuat dosa. Padahal mungkin ya dia sengaja itu kehendak bebas atau apa. Misalnya, Itu untuk orang pilihan maksudnya. Iya, kalau orang pilihan sudah begini, sudah sebagai orang pilihan, kemudian dia kata ya nggak apa-apa, saya berbuat dosa ini, mengini atau menipu dan sebagainya, atau mungkin berselingkuh atau mungkin korupsi dan sebagainya, ya, dengan alasan kan saya sudah ditetapkan Allah. Iya. Ya itu sudah dalam penetapan Allah. Nah, yang berikut ketiga ini pertanyaan saya ini Pak Andi, di dalam Matius 26 ayat 24 itu. Tuhan Yesus kan katakan begini, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Nah ini perkataan kepada Yudas itu. Nah seakan-akan kan kalau Tuhan sudah tetapkan Yudas itu akan mengkhianati, kenapa ada kata-kata, wah sebaiknya tidak dilahirkan kembali dia itu, tidak dilahirkan. Yes. Gimana Pak Andi mau jelasin ini? Tolong ya. Oke, good. Terima kasih Pak Andi. Mulai dari yang kedua ya. Yang pertama kan sudah saya jawab tadi. Sekarang yang kedua. Yang kedua itu bagaimana dengan orang pilihan? Kalau dia orang pilihan lalu dia bilang, loh kan saya sudah ditetapkan sebagai orang pilihan. Ya sudah, saya berbuat dosa aja terus. Karena toh saya sudah ditetapkan sebagai orang pilihan, saya berbuat dosa pun juga tetap saya orang pilihan. Ya, berzina, membunuh, mencuri, dan sebagainya. Nah, ini sudah pernah saya jawab juga. Cuma mungkin Pak Sony belum ya. Waktu itu mungkin tidak ikut acaranya. Nah, begini jawabannya. Orang pilihan itu tidak sekedar Allah menetapkan orang pilihan, titik. Tidak. Allah menetapkan orang pilihan dan memelihara orang pilihannya. Nah, itu yang perlu dikasih catatan. Allah itu memelihara orang pilihannya. Tolong mic yang belum di-mute dulu waktu. Jadi enggak nanti mengganggu. Jadi pilihan Allah dilanjutkan dengan pemeliharaannya yang sempurna bagi orang pilihan. Jadi orang pilihan itu tidak lepas-lepas begitu aja hidupnya. Kamu sudah saya pilih, silahkan lepas hidupmu seenaknya sendiri, lakukan menurut seleramu sendiri. Pasti tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, orang pilihan adalah orang yang hatinya sudah diubahkan oleh Tuhan. Sehingga dengan dia menjadi orang pilihan, hidupnya penuh dengan ucapan syukur pada Allah. Dan dia mempersembahkan hidupnya itu sebagai persembahan syukur pada Allah. Bukan lalu, boleh aku orang pilihan, aku mau berdosa terus kepada Allah. Tidak, itu bukan orang waras. Ya, orang yang waras, yang sudah diberi hadiah terbesar, dia akan amat bersyukur karena mestinya dia dihukum mati, tapi dia dibebaskan dari hukuman mati. Nah, itu hatinya penuh dengan ucapan syukur. Dan orang yang hatinya penuh dengan ucapan syukur adalah orang yang selalu mau belajar berbuat yang terbaik bagi yang memberikan anugerah luar biasa itu di dalam hidupnya dia. Ya, jadi nggak mungkin ada orang pilihan yang
Ore, aku sudah ditetapkan sebagai orang pilihan. Aku mulai sekarang akan berbuat dosa terus karena aku toh sudah menjadi orang pilihan. Itu tidak mungkin. Itu justru pikiran dari orang bukan pilihan. Ya, oke. Sekarang yang ketiga. Celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan, adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Padahal itu sudah ditetapkan. Kok Tuhan bilang lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan? Sepertinya masih ada pikiran, wah salah ini orang ini dilahirkan, itu salah. Mestinya orang kayak gini ini tidak dilahirkan. Berarti ada error di dalam rancangan Allah tentang orang ini yang tahu-tahu bisa muncul dan menjadi pengkhianat. Maka muncullah kata-kata, oh alangkah baiknya orang seperti ini tidak dilahirkan. Atau adalah lebih baik bagi orang ini sekiranya dia tidak dilahirkan. Nah, ini adalah bahasa-bahasa semacam retorik, ya, bahasa retorik yang jawabannya itu sebetulnya sudah jelas. Bukan berarti ada kekeliruan dalam rencana Allah, bukan. Atau ada kebobolan dalam rencana Allah, tidak. Tapi ini apa? Ini adalah kalimat betapa dahsyatnya kecelakaan orang yang tidak ditopang oleh Allah. Itu betapa dahsyatnya orang yang tidak dalam topangan Allah. Dia bisa melakukan hal-hal yang amat mengerikan, tapi dia tetap tidak tahu apa yang dia lakukan itu. Ya, dia tidak memahami itu, apa yang dia lakukan, karena dia dalam kebutaan, ya, kebutaan rohani, dalam hawa nafsu, dikuasai hawa nafsu, ya, kejahatan yang luar biasa. Itulah celakanya orang yang tidak mendapat anugerah dari Allah. Jadi saking buruknya keadaannya itu, muncullah kata-kata, adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ya tidak dilahirkan. Ini gambaran amat sangat buruknya orang yang tidak dalam topangan Allah. Oke, demikian jawaban saya. Kiranya boleh ya membuat ganjalan Pak Sony lebih berkurang, ya. Makasih Pak. Ya, terima kasih. Oke, tadi Bu Dor, silakan Ibu Dor. Bagaimana Bu Dor, sudah sehat? Lebih baik tiap hari, Pak. Puji Tuhan. Semakin baik. Dalam topangan Allah itu ya Bu ya. Iya, Pak. Tentu. Terima kasih, Pak. Iya, puji Saya Tuhan. mau bertanya tentang satu materi yang pernah saya baca, Pak. Tentang kejatuhan malaikat. Kayak sepertinya itu meringkas tentang apa yang terjadi dalam Kejadian pasal 1 dan 2, Pak. Pasal 1 sepertinya. Jadi di situ dibilang kejatuhan malaikat, kemudian pengrusakan dan rekonstruksi. Rekonstruksi semua yang rusak itu, Pak. Jadi saya mau bertanya, bila Bapak pernah punya materi tentang ini, boleh dijelaskan, karena kebetulan ada hubungan dengan hal seperti ini. Jika ada, Bapak tolong jelaskan supaya saya juga pengen mengerti, Pak. Terima kasih. Baik. Saya tidak punya artikel khusus untuk Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2 dan seterusnya tentang tafsiran yang benar tentang coba nanti bisa baca tafsirannya John Calvin,
atau teori-teori yang lain ya. Tapi cuma saya ingatan saya barusan saya mendengar siapa, cuma saya lupa siapa itu yang khotbah itu. Tapi saya lihat bagus, penjelasannya bagus dan konsisten sekali reformnya. Saya juga sangat setuju dengan tafsiran dan saya juga melihat Kejadian 1 ayat 1-2 itu juga dalam kekonsistenan pengajaran reform yang ketat. Ya, nah begini. Waktu diciptakan langit dan bumi, lalu dikatakan bumi dalam keadaan kosong dan apa itu? Coba sih kita lihat Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Roh Allah melayang-layang Pak di atasnya. Nah, Kejadian 1 ayat 1 dulu. Kejadian 1 ayat 1. Nah, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, ini lalu ditafsirkan. Saya juga dulu pernah menafsirkan yang salah dari ayat 2 ini, yaitu bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita, menutupi samudra raya. Ini kalau dalam bahasa aslinya memang katanya dari bahasa chaos. Dalam bahasa Inggrisnya chaos, artinya kacau balau, ya. Ini saya coba baca, saya bacakan terjemahan yang King James ini. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. Nah, ini ditafsirkan bumi ini kacau balau. Kacau balau karena dirusak oleh setan. Dan terjadi kegelapan ini ya, kegelapan. The darkness was upon the face of the deep. Yang saya dengar dari penceramah ini ya, saya lupa siapa, benar lupa. Ini memang memori saya kurang baik. Jadi dia mengatakan ya, ini saya 100% setuju ini dengan perkataan dia. Dia mengatakan bahwa ini bukan kekacauan yang gara-gara setan merusak pekerjaan Tuhan. Itu tidak ada indikasi yang mengatakan bahwa ini kerusakan karena setan, itu nggak ada. Tidak ada ayat pendukung yang menunjukkan bahwa ayat 2 itu karena sudah dirusak setan. Lalu argumentasinya adalah karena ciptaan Allah itu selalu baik. Selalu baik, selalu tertib, dan tidak ada kekacauan. Jadi sampai kalau ada kekacauan itu berarti pasti setan itu pekerjaan yang membuat kacau itu. Nah, itu presupposisinya memang ya. Tapi itu pun presupposisi yang terlalu berisiko karena tidak ada pendukung sama sekali yang menunjukkan bahwa ini pekerjaan iblis. Tidak ada ayat pendukungnya. Tidak ada tidak ada bukti-bukti yang jelas tentang kesimpulan itu. Tapi yang jelas ayat ini sedang bicara tentang suatu proses penciptaan. Nah, ya kan? Misalnya ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita. Nah, ini dalam rangka Allah menciptakan, bukan dalam rangka
kerusakan akibat pekerjaan iblis. Tidak, sama sekali tidak ada ini indikasi yang menunjukkan bahwa ini akibat pekerjaan iblis. Tidak ada. Ini Allah sedang menciptakan. Nah, waktu Allah menciptakan langit dan bumi, dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Paham ya? Jadi ini bukan menjelaskan tentang pekerjaan setan, ini menjelaskan pekerjaan Allah. Tapi pekerjaan Allah itu bertahap. Bertahap. Ya buktinya dari ayat 3, berfirmanlah jadilah terang. Kemudian di ayat 5, ayat 6, kemudian Allah berfirmanlah Allah jadilah cakrawala. Itu kan bertahap. Kenapa tidak itu hari pertama, lalu hari kedua, lalu hari ketiga? Kenapa tidak sekaligus satu hari? Bus, langsung semua jadi dan lengkap. Dalam cuma satu kalimat selesai sempurna semuanya. Enggak bertahap. Jadi Allah kalau mau bekerja bertahap juga bisa. Allah mau bekerja sekaligus juga bisa. Tapi ini ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Allah itu bekerja secara bertahap. Jadi dari ayat 1, saya share aja ayatnya ya. Supaya Anda juga bisa langsung baca. Jadi dari ayat 1 ini pada mulanya adalah Allah menciptakan langit dan bumi. Ini sedang menceritakan penciptaan yang dikerjakan oleh Allah. Dan ayat 2 juga sedang menjelaskan apa yang sedang dikerjakan Allah. Dan ada kalimat dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, menunjukkan tidak ada sedikit pun indikasi pekerjaan setan yang merusak. Bahkan kalau dikatakan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, semua sedang dalam kontrol Allah yang sempurna dalam penciptaan. Wah, ini baru saya aminkan ini. Baru saya aminkan ini kalau orang ini betul-betul gaya menafsirkan yang berdasarkan presupposisi yang konsisten dan reform. Bahwa memang nggak ada indikasi setan bekerja, dan ini sedang bicara ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan seterusnya sedang bicara soal pekerjaan Allah dalam penciptaan, bukan pekerjaan setan. Ya, oke. Jadi sebetulnya tidak ada masalah di dalam dikatakan bumi belum berbentuk dan itu bukan kekacauan, itu memang belum berbentuk memangnya. Memang dalam keadaan kosong, memang gelap gulita karena memang terang belum dihadirkan. Gitu. Iya kan? Oke, jadi saya harap ini menjadi masukan buat Budor. Ya, semoga ini bisa meneguhkan. Terima kasih Bapak. Ya, puji Tuhan. Mungkin karena ada anggapan seperti ini, makanya tafsirannya lain. Iya, betul. Saya pun dulu juga dipengaruhi oleh tafsiran itu. Apalagi nanti ada tafsiran gap teori ya, antara ayat 1 dan ayat 2. Itu ada gap teori. Wah, itu tambah kacau lagi. Tidak ada, itu semua tidak benar. Ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Baik, yang lain tadi. Siapa yang mau bicara? Lagi diem semua nih. Lagi termenung-menung. Andi. Wah, Pak Johan lagi. Silakan, Pak. Nah, ini Ya. Pak Rio tadi kelihatannya mau ngomong juga ya. Ya, nanti deh.
Itu yang di ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Itu mencerminkan itu dalam proses loh, dari awal. Jadi kan belum terbentuk bumi, langit, segala macam, matahari belum. Sama juga manusia diciptakan dari debu kan, dibentuk dari bentuk manusia, baru dihembuskan napas. Makanya manusia jadi makhluk yang hidup. Jadi ini tidak ada sesuatu pun selain Allah, karena Allah itu pra-eksistensi sudah keberadaannya di kekekalan. Jadi tanpa Allah, yang lain di luar itu tidak ada iblis, tidak ada sesuatu pun yang ada di dalam itu yang saya pahami dalam Alkitab itu, Pak Andi. Ya. Oke. Cuma ada cumanya lagi. Pertanyaannya itu pernah kami diskusikan juga. Pertanyaannya, kapan iblis itu kan dari malaikat yang memberontak ya. Jadi kapan iblis itu muncul keberadaannya, atau kapan malaikat itu memberontak kepada Allah? Pada momentum kapan? Nah, ini sulit ini. Jawabannya tidak tahu pasti karena memang Alkitab tidak pernah menunjukkan kapan momentum ada malaikat memberontak. Tapi yang pasti di Taman Eden sudah muncul ular yang menggoda Adam dan Hawa, dan itu adalah dipakai oleh setan untuk merusak Adam dan Hawa di dalam ketaatannya kepada Allah, ya. Itu berarti sudah ada setan. Tapi pertanyaannya kapan munculnya setan itu? Nah, lalu ada yang menafsirkan ya munculnya setan itu atau kapan adanya malaikat. Itu juga nggak bisa dijawab kan. Kapan ada malaikat? Sebelum ciptaan ada malaikat atau belum? Nggak tahu. Tapi ada yang menafsirkan begini. Ini juga cukup konsisten tafsirannya. Munculnya malaikat. Ya, sebelum malaikat memberontak kan tak pasti ada malaikat duluan kan. Munculnya malaikat itu adalah dalam masa penciptaan Allah. Nah, itu munculnya malaikat. Nah, tapi dalam masa penciptaan Allah itu dari hari pertama sampai hari ke-6 itu, kapankah, apakah itu di hari pertamanya atau sampai di hari ke-6-nya baru juga muncul malaikat, atau kapan jatuhnya malaikat itu dari hari pertama sampai hari ke-6? I don't know. Tidak ada yang tahu. Tapi yang pasti, waktu Adam dan Hawa di Taman Eden dan dicobai oleh si ular, itu menunjukkan setan sudah ada sebelumnya. Cuma kapan tak tahu. Ya, lalu tadi kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat 2 dan seterusnya. Itu meskipun waktu itu misalnya kejadian alam ciptakan langit dan bumi, waktu itu Allah juga menciptakan malaikat, dan waktu itu juga ada terjadi pemberontakan dari malaikat kepada Allah misalnya, tetap itu bumi bukan dirusak oleh setan. Karena memang Allah tetap dalam tahapan mencipta. Ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan seterusnya itu menceritakan Allah dalam tahapan mencipta. Bukan pekerjaan setan. Oke. Andi, dalam hari demi hari, hari pertama, kedua itu apa seperti sekarang ini, Pak? Hitung-hitungannya, Pak. Hari Saya dulu menafsirkan itu 1 hari bisa 1000 tahunnya Tuhan, 1000 tahunnya manusia. 1 hari buat Tuhan, 1000 tahun buat manusia. Tapi setelah saya renungkan lagi, saya baca Alkitab lagi, saya baca beberapa buku tafsiran juga,
secara konsisten seharusnya 1 hari sama dengan 1 hari sekarang. Jadi bumi diciptakan betul-betul dalam 6 hari, harinya seperti harinya kita, yaitu 24 jam. Bukan hari 1 hari sama dengan 1000 tahun, berarti itu 6.000 tahun diciptakan langit dan bumi. Tidak, saya lebih setuju benar-benar 6 hari. Meskipun dalam hal ini beberapa hamba Tuhan pendapatnya beda-beda. Tapi kenapa saya konsisten pegang 6 hari? Karena Alkitab yang berkata bahwa bumi itu diciptakan dalam keadaan 6 hari. Dan tidak dikatakan, oh harinya ini bisa hari 1000 tahun. Atau 6.000 tahun. Tidak ada itu indikasi itu. Tetap betul-betul konsisten 6 hari. Nah, tapi ada yang nggak setuju kan dengan alasan, nggak mungkin 6 hari tok penciptaan bumi, cepet banget. Ya, proses Allah itu membutuhkan ribuan tahun, bahkan mungkin jutaan tahun, sehingga muncullah fosil-fosil yang umurnya jutaan tahun. Nah, itu dari ahli-ahli evolusi menafsirkan seperti itu. Theistic evolusi itu kebanyakan disebut sebagai theistic evolusi, evolusi yang dipimpin oleh Tuhan. Bahwa bumi ini bisa umurnya berjuta-juta tahun. Proses terjadinya bumi, karena tidak mungkin sekejap tiba-tiba muncullah lapisan-lapisan bumi yang kalau dihitung umurnya bumi dengan lapisan-lapisan itu bisa ratusan tahun, ribuan tahun, bahkan bisa umurnya batu itu jutaan tahun. Saya pernah berdebat dengan seorang evolusionis Kristen, bahkan di gereja Reform. Waduh, itu kaget. Saya waktu diskusi, dia itu ahli namanya apa? Geologis atau apa ya? Itu ahli batu-batuan tuh loh. Nah, memang pakar dia sangat pakar. Dia bilang umur bumi ini kalau dihitung dari umur batu-batuannya bisa jutaan tahun. Dan itu bisa dihitung dengan teknik-teknik perhitungan umur fosil dan sebagainya. Lalu saya bilang, enggak Pak, bumi cuma diciptakan itu 6 hari. Dan umur bumi kalau mau dihitung dengan umur manusia sejak Adam itu kira-kira dihitung ya paling mentok 7.000 tahun lah. Enggak mungkin, dia bilang. Enggak mungkin itu dianggap saya ini menafsirkan Alkitab membabi buta tanpa mau belajar ilmu pengetahuan. Kita kalau orang sains, kita orang sains yang berpengetahuan, tidak mungkin menafsirkan Allah menciptakan langit dan bumi itu cuma 6 hari, itu tidak mungkin. Karena umur bumi ini jutaan tahun. Terbukti dari perhitungan batu-batu fosil, karena dia memang meneliti itu kan. Orang-orang geologis itu kan meneliti batu-batuan itu untuk apa? Untuk menemukan sumber minyak. Memang betul, hitungannya dia betul. Kalau ini sudah batu-batuan ini umurnya sampai ratusan ribu tahun atau entah jutaan tahun atau bagaimana. Ini pasti banyak minyaknya. Langsung dibor. Yes. Wah, minyaknya keluar. Berarti kan hitungannya tepat toh. Nah, itu saya tidak menyangkal itu. Saya tidak menyangkal bahwa ada orang-orang yang pinter-pinter hitung-hitung umur kulit bumi dan batu-batuannya itu sampai bisa menduga ada minyak di dalamnya. Memang tepat. Ya kalau nggak tepat boleh-boleh ya dipecat dari perusahaan yang menyewa dia dong. Ini orang ini ngomong apa ini
apa ini menduga ada minyak sudah dibor setengah mati, sudah peralatan apa segala macam, ternyata kosong. Ngawur ini orang ini. Nah, ternyata dia orang yang pintar sekali dan memang dipakai di perusahaan-perusahaan minyak. Tapi dia sangat-sangat percaya evolusi. Nah, saya bilang tidak. Nah, saya dasarnya simpel, saudara ya. Memang orang yang percaya pada kuasa Allah itu sebetulnya sama identik dengan orang yang dianggap bodoh dan goblok dan tidak menggunakan pikiran gitu loh. Orang-orang seperti saya ini. Tapi saya simpel aja saya ngomong. Kalau saya berdiskusi dengan orang-orang yang saintis itu kan, saya bilang gini aja, ya maaf bodoh-bodohan aja Pak. Bapak percaya enggak mujizat yang tertulis dalam Alkitab? Kalau Bapak orang Kristen, berarti kan Bapak percaya yang ditulis dalam Alkitab itu benar. Amin enggak Pak? Ya benar. Tuhan Yesus membuat mujizat. Amin enggak? Iya benar, saya akui Tuhan Yesus bisa buat mujizat. Oke, sekarang saya kasih dia contoh. Tuhan Yesus itu bisa membuat air menjadi anggur hanya dalam berapa detik. Memerintahkan orang-orang itu untuk menuangkan air dalam masuk ke apa itu ya, gentong atau apa. Ya, lalu air tempayan ya. Masukkan situ lalu sekarang ambil airnya. Wah, ternyata berubah jadi anggur yang terbaik dalam sekejap. Anggur yang terbaik itu umurnya mestinya ratusan tahun atau ribuan tahun. Anggur yang terbaik yang tidak pernah dirasakan oleh orang-orang di sana. Semua kagum dengan anggur ini. Berarti anggur ini sudah dalam proses ratusan atau ribuan tahun, mungkin ratusan tahun lah, ya sampai ribuan tahun. Ya, dalam sekejap Tuhan Yesus bisa merubah. Nah, dalam penciptaan apa yang sulit bagi Allah? Tidak ada yang sulit untuk bisa menciptakan batu-batuan langsung umurnya jutaan tahun. Tidak ada yang sulit. Tuhan bisa menciptakan bumi dalam 1 hari, tapi umurnya langsung tua. Nah, contoh kedua, Adam dan Hawa waktu diciptakan, terus baru umur 1 hari. Saya mau tanya, Adam dan Hawa itu umur 1 hari itu, dia langsung dari bayi kecil umur 1 hari atau langsung jadi dewasa? Dewasa. Ya, dewasa. Kenapa Allah kok bisa menciptakan langsung dewasa? Mestinya kalau umurnya Adam 1 hari ya berarti masih bayi, itu. Masih tidak bisa bicara, masih tidak bisa mikir. Itu diciptakan langsung Tuhan kasih perintah. Ya. Kuasailah. Ya, binatang-binatang. Ya, beri nama apa, kasih perintah. Itu baru diciptakan. Tuhan nggak nunggu sampai nanti umur 20 tahun aja aku tunggu sampai Adam dan Hawa bisa diajak mikir baru saya kasih tugas-tugas. Enggak, langsung. Berarti diciptakan langsung dewasa. Demikian juga Allah menciptakan bumi langsung tua. Bisa nggak? Bisa. Menciptakan bintang-bintang di langit langsung sinarnya nyampe ke bumi dalam jarak jutaan tahun cahaya langsung nyampe ke bumi. Bisa nggak? Bisa. Tidak ada yang sulit bagi Allah.
Sudah selesai. Itu argumentasi saya. Tapi dianggap orang goblok. Ya sudah, berarti Tuhan Yesus juga goblok. Ya toh? Allah juga goblok, menciptakan kok cuma 6 hari. Ya, mungkin manusia banyak yang lebih pintar dari Allah. Ya gitu sudah. Oke, demikian. Pak Andi, ini di jam 9 sih, cuman sedikit ya Pak. Itu saya pernah baca buku, Pak. Saya ada bukunya sih, mengenai orang dia itu memang ahli ilmuwan lah, memang ilmuwan tapi Kristen. Yes. Dan dia menyelidiki tentang kejadian dari kitab kejadian itu. Dan itu betul yang Pak Andi bilang seperti gitu. Jadi pandangan dia itu, walaupun dia seorang ilmuwan, tapi dia bilang bahwa memang kalau secara ilmu pengetahuan, bumi itu dari batu-batuannya itu dites dengan carbon testing itu, mereka memang punya metode ngetes itu, dan itu memang boleh dibilang cukup akurat ya, walaupun nggak benar akurat. Tapi itu umurnya bisa ada yang jutaan tahun, ada yang udah lama sekali. Tapi kalau menurut Alkitab kan umur bumi ini kan baru sekitar ya tadi mungkin ya 7.000 apa 8.000 tahun ya. Iya. Kan baru segitu ya, memang dia bilang itu memang Allah menciptakan bumi itu sudah dewasa. Jadi bukan dari seperti Adam itu tadi, betul. Bukan dari bayi dia ciptakan, tapi langsung sudah dewasa. Apa susahnya Allah menciptakan itu? Jadi kalau memang mau istilahnya mau dikontraskan antara dua pandangan ilmu pengetahuan dan Alkitab, sebenarnya dua-duanya nggak salah. Artinya, memang kita percaya bahwa Allah menciptakan cuma ribuan tahun, karena memang sudah dewasa. Nggak bisa disalahin dua-duanya, Pak. Ya itu aja, Pak. Oh, nah, bukan nggak bisa disalahin. Saya justru nggak terima kalau mereka menganggap Allah menciptakan itu membutuhkan ribuan tahun. Nah, itu poin yang salah. Memang benar umur bumi itu ribuan tahun, tapi diciptakan dalam 1 hari langsung tua. Nah, itu yang benar. Ya, bukan Allah membutuhkan waktu ribuan tahun untuk menciptakan langit dan bumi, atau jutaan tahun menciptakan langit dan bumi. Nah, itu tidak. Ya. Berarti intinya gini, Pak Alim, berarti ilmu pengetahuan harus tunduk pada Alkitab gitu, Pak ya? Yes, 100. Karena Alkitab lebih tinggi dari ilmu pengetahuan. Justru Alkitab itu sumber dari segalanya. Menyatakan bahwa Allah itu sumber segalanya. Termasuk Allah juga sumber ilmu pengetahuan. Begitu Pak Ari? Iya Pak. Sama saya juga pernah nonton satu film dokumenter, Pak. Dokumenter. Itu judulnya Is Genesis History. Jadi apakah kitab kejadian itu suatu sejarah? Jadi ini ada satu orang, dia juga ilmuwan juga, dia bikin wawancara dengan beberapa ilmuwan, tapi ilmuwan Kristen. Dan dari hasil ini dia punya dokumenter itu, jadi dia kasih lihat semua, dia wawancara orang ini, dia pergiin satu-satu, dan hampir boleh dibilang semua itu setuju bahwa bumi itu diciptakan sudah dewasa. Walaupun mereka punya ilmu istilahnya berbeda dengan pandangan ilmu pengetahuan, iya. Tapi mereka percaya itu. Ya. Ya Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Ari. Mungkin kata-katanya sudah dewasa, mungkin bisa diganti sudah siap dipakai oleh manusia bumi diciptakan itu. Bukan hanya itu Pak, memang sudah dewasa dalam arti umurnya sudah tua. Jadi batu-batuan dari bumi yang diciptakan itu batunya itu sendiri sudah umurnya bisa ribuan, bisa jutaan tahun. Itu memang kita tidak menyangkal, atau kita harus yakin bahwa Allah
sanggup menciptakan bumi langsung umurnya tua. Sama seperti tadi, Allah sanggup menciptakan anggur dari air dalam sedetik, umurnya langsung ratusan tahun. Ya sama kan? Kenapa nggak bisa? Bukan siap hanya digunakan manusia, tapi ya memang begitu proses secara alam, bukan proses alami, proses alamnya itu memang langsung tua, langsung, nah itu sampai menghasilkan minyak bumi dan sebagainya. Seperti itu. Andi, Ya, Pak apa Yohanes. bisa diperjelas, Pak? Allah menciptakan dalam satu hari atau dalam sekejap, Pak? Misalnya menciptakan apa aja lah. Gitu. Dalam satu hari itu bisa, kalau menurut hitungan kita kan sekian jam, sekian detik nih, Pak. Apa bertahap gitu atau semuanya dalam sekejap langsung dewasa gitu. Ya, itu yang ya misalnya hari pertama ini gitu kan. Ya tahu saya. Iya. Itu yang saya nggak bisa jawab itu. Cuma kalau lihat daripada firman itu sepertinya sekejap ya. Jadilah terang. Maka terang itu jadi. Tidak dikatakan terang itu pelan-pelan jadi atau berapa menit kemudian baru muncul terang yang benar-benar terang. Nggak ada, langsung jadi ya. Jadilah cakrawala, langsung cakrawala. Yang cuma proses itu membutuhkan proses itu menciptakan manusia dan binatang. Binatang pun juga diciptakan dari tanah. Ya. Nah, pakai bahan maksudnya. Yang pakai bahan itu bukan hanya manusia loh, binatang pun juga pakai bahan. Ya. Nah, oke. Kita sudah jam 9 lebih nih. Masih ada yang mau komen? Pandi. Oh ya, Pak Johan lagi. Ya, saya tertarik. Soalnya Alkitab di Mazmur 90 dia mencatat di ayat 4 itu ya. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Jadi ini kalau di mata Tuhan, kita di bumi ini 1000 tahun. Tapi kalau di mata Tuhan itu bisa aja sekejap, giliran kayak satu malam. Jadi saya mereferensi dengan kehidupan umur manusia itu paling tinggi si Metusala ya. 969 tahun. Jadi nggak genap sampai 1000 tahun. Jadi nggak melewati satu hari satu malam, ibarat jaga malam. Jadi Tuhan berfirman, janganlah kau makan, kau mati, pasti kau mati. Jadi mati itu dalam waktunya 1000 tahun. Jadi manusia itu nggak ada yang melebihi 1000 tahun. Itu gimana menurut Pak Andi? Jadi 1000 tahun yang di bumi dengan masanya Tuhan itu beda, karena di kekekalan itu waktunya itu sangat panjang. Tapi Tuhan bisa menciptakan dalam sekejap dan jadilah yang tua itu. Tapi di bumi itu ada waktu, karena waktunya itu dipatok dari matahari, bintang, dan bulan-bulan itu sebagai patokan masa-masa dan hari dan tahun itu Pak Adi. Jadi mohon pencerahan. Wah, kalau itu saya belum pernah memikirkan bahwa umur manusia nggak sampai 1000 tahun karena Allah menciptakan apa itu tadi dalam satu hari sama dengan 1000 tahun. Ya, di mata Tuhan, ya. Itu sebetulnya enggak, menurut saya sebaiknya jangan menafsirkan seperti itu, karena itu nanti terlalu jauh pemikirannya Pak Johan ini. Terlalu ilmu gatuk gitu loh Pak. Jadi
kita nggak punya dasar untuk menyimpulkan itu, tidak punya dasar. Jadi orang umurnya mau 900 tahun atau mau lebih dari 1000 tahun, sebetulnya tidak ada suatu kriteria apapun yang melarang itu sebetulnya. Ya, oke, sementara begitu dulu deh. Ada kata seperti itu, Pak. 1 hari itu seperti 1000 tahun manusia. Seperti itu kan bukan berarti sama, Pak. Iya. Aja seperti singa yang di kitab Wahyu ya. Seperti singa. Bukan singa, tapi dia seperti singa. Mungkin jadi tahu juga tuh. Jadi ayat itu sebetulnya 1000 tahun seperti 1 hari itu maksudnya adalah waktunya Allah itu tidak bergantung dari waktunya manusia. Waktunya Allah itu independen. Kalau waktunya manusia sudah dipatok, ya kan? Ini 1 hari 24 jam itu sudah terpatok itu. Tapi bagi Allah tidak ada itu batasan patokan seperti itu, karena Allah itu di luar waktu dan ruang. Nah, itu perhatikan. Jadi penekanan kalimat itu sebetulnya mau menunjukkan Allah itu tidak bergantung pada waktunya manusia. Karena Allah itu di luar waktu dan ruang. Ya, jadi oke, saya kira sampai di sini. Wah, ini diskusinya bisa menarik, bisa sampai jam 12 malam ya nanti. Ya, oke. Sama bahasa antropomorfis kan Pak Andi? Tentang Antropomorfis, betul. Ya, maksudnya memang begitu, bahwa waktunya Allah dan waktunya manusia itu tidak sama. Beda. Ya. Oke. Oke, demikian Pak Aryo kali ini kok tenang-tenang aja, jadi mungkin sudah ngantuk ini Pak Aryo. Iya. Oke, terima kasih buat semua rekan-rekan yang sudah terlibat. Tuhan memberkati kita semua dalam pelajaran ini ya. Kita akan brainstorming ini ya kan, saling diskusi, saling tukar-menukar pendapat. Mungkin ada teman yang ini kok terlalu bertele-tele, ya sabarlah ya. Memang kita mungkin bukan, karena ini obrolan santai, jadi kita ya ngobrol-ngobrol gitu sambil ya tukar-menukar pandangan, nggak apa-apa ya. Malah kita bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Gitu. Oke. Kita tutup dalam doa. Dan saya minta yang berdoa, ini yang saya baru ketemu ini di Jakarta ini. Ya. Bu Lani Toha ini bisa pimpin? Bu Lani, apa masih standby atau sudah? Wah, belum ya. Nggak bisa ya Bu Lani ya. Kalau nggak bisa, saya minta Pak Sugi. Ini juga baru ketemu nih di Jakarta sama Pak Sugi nih. Mic-nya dibuka nggak ini? Boleh Pak. Oke, Pak Sugi. Baru silakan nyampe ini Pak. Pimpin doa, ya. Ya Pak. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam acara bincang-bincang santai pada malam hari ini. Ya. Terima kasih untuk pengajaran-Mu melalui Pak Andi Halim, dan kiranya Engkau selalu tambahkan hikmat-hikmat baru pada Pak Andi Halim untuk bisa mengajar pada kami apa yang Engkau inginkan. Ya. Terima kasih juga atas pertemuan kami pada hari Sabtu yang lalu, dan Pak Andi Halim sehat, tetap sehat, sudah kembali di Surabaya. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai Pak Andi Halim, dan kami semua pada malam hari ini, kiranya kami semua bisa beristirahat dengan baik. Ya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Amin.